Halo sahabat edukasi, bertemu kembali dengan saya Ibu Margareta Ulan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari bersama dan kita pahami bersama, yaitu untuk mata pelajaran kimia kelas 10 atau kimia pada fase E. Untuk pertemuan ini, materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari bersama adalah materi tentang struktur atom. Tentunya sahabat edukasi sudah pernah mendengar atau mengetahui secara garis besar apa itu atom. Pernah disampaikan bahwa atom itu adalah struktur atau materi terkecil yang ada di kehidupan kita. Benarkah pasir merupakan salah satu contoh atom terkecil? Atau pernahkah sahabat edukasi memperhatikan helaian dari rambut kita? Apakah sehelai rambut itu adalah merupakan salah satu struktur terkecil yang ada dalam kehidupan kita yang bisa kita temui? Ada banyak struktur terkecil yang belum sahabat edukasi ketahui. Dan apa saja partikel-partikel penyusun untuk struktur atom tersebut? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini untuk mata pelajaran kimia pada bab struktur atom. Untuk pertemuan yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi partikel-partikel penyusun struktur atom dan mengenal sifat-sifat dari partikel tersebut. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita adalah mengamati dan mengartikan serta mengenal tanda-tanda dari atom-atom tersebut. Untuk lebih jelasnya, bagaimana tentang struktur atom dan partikel-partikel penyusunnya, simak terus video Ibu sampai akhir. Pada jenjang kelas sebelumnya kalian pasti sudah pernah mengetahui tentang materi atom. Pada menit pembukaan dari video ini juga sudah sempat Ibu Ulan sebutkan. Adakah yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan atom? Apa itu atom? Apa definisi dari atom? Jelaskan pengertian atom. Berikut ini, Ibu Ulan akan menjelaskan kembali pengertian atom. Atom berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani disebut atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Disebut atom karena atom merupakan struktur terkecil yang tidak bisa diurai lagi. Nah, jadi bagaimana? Sudah ingatkan tentang apa pengertian dari atom? Sebelum Ibu Ulan membahas lebih lanjut tentang materi kita dalam mengidentifikasi partikel-partikel penyusun atom, berikut ini Ibu Ulan melampirkan sebuah sumber video pembelajaran yang akan memberikan contoh wujud struktur atom yang ada di sekitar kita. Jika ada yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan sambil menulis. Simak terus video ini sampai akhir dan pahami. Alam semesta begitu penuh dengan misteri, khususnya buat benda penyusun kita semua bernama atom. Mau itu matahari, bulan, bintang, sampai hewan dan manusia, kita semua tersusun sama benda kecil yang satu ini. Dan dari buku sekolah kita tuh tahu kalau atom ini kecil banget. Tapi kalau ditanya sekecil apa, kita sering nggak kebayang. Karena di buku dia digambarinnya kayak matahari dan planet-planet. Padahal bentuk aslinya itu aneh dan ukurannya jauh lebih kecil. Dan saking kecilnya, benda setipis kertas aja bakalan butuhin 1 juta atom buat nyamain ketebalannya. Nah, biar tahu sekecil apa atom sebenarnya, ayo kita coba bandingin besarnya atom sama bola pingpong. Karena dibandingin bola pingpong, atom itu sangatlah kecil. Kalau atom ini kita pompa sampai segede bola pingpong, bolanya ini gedenya bakalan jadi ngelebihin planet bumi. Ya, atom itu kecil banget. Tapi jangan pusing dulu, karena walaupun arti dari atom itu adalah sesuatu yang udah gak bisa dibagi, sebenarnya mereka bukan benda terkecil yang diketahuin manusia. Ternyata di balik atom-atom tadi masih ada sebuah dunia, bukan sekedar kecil, bukan sekedar mungil, tapi udah ibarat setitik-titik-titik paling kecil di alam semesta. Jadi, sekecil apa dunia mini itu? Siapkan baju super kalian karena kita akan menyusuri dunia penuh khayal yang bernama
dunia kuantum. Buat ngeliat dunia terkecil itu, kita bakalan mulai dengan nyusurin dunia mini di sekitar kita. Nah, kita sering ngira kalau kita ini kecil, tapi coba bandingin sama hewan yang lebih kecil kayak semut. Mereka ini panjangnya cuma beberapa milimeter, dengan ukuran yang segitu bakalan butuh 15 juta semut buat nyamain beratnya manusia dewasa aja. Terus lebih kecil lagi ada yang namanya bakteri. Nyatanya bakteri terbesar yang kita tahu itu hidup di lautan dan ukurannya cuma segini. Dan walaupun terdengar kecil, bakteri ini ternyata masih bisa kita lihat pakai mata telanjang. Dengan ukuran segini bakalan ada hampir 100.000 bakteri yang muat di kertas seukuran A4. Terus yang kecil di lautan gak cuma bakteri aja. Dari luasnya samudra ada satu manfaat besar yang kita rasakan tiap hari. Ya, butir-butir garam yang biasa kita pakai jadi penyebab di mangkok kesayangan kita. Ukuran mereka itu jauh lebih kecil lagi. Saking kecilnya, muat sekitar 100.000 butir garam cuma di 1 sendok makan. Tapi terus lebih dekat lagi dari makanan kita, benda terkecil yang bisa dilihat mata ada di tubuh kita sendiri. Tebak apa itu? Ya, sehelai rambut manusia. Tebalnya cuma 0,1 mm alias 100 rambut yang dijejer, lebarnya cuma akan 1 cm aja. Dan walaupun super tipis, ketebalan rambut itu ternyata nggak ada apa-apanya sama kecilnya atom, karena masih bakal butuh 500.000 atom yang dijejer buat nyamain ketebalan rambut tadi. Oke, sebelum kita buru-buru ke atom, itu baru benda-benda yang masih kasat mata. Sekarang semakin dalam kita menjelajah, kita udah harus butuhin mata supernya mikroskop cahaya. Karena di sini kita bakalan ketemu sama benda kecil lain kayak sel-sel di badan kita, termasuk kepingan sel darah merah. 25 triliun dari mereka tiap harinya mondar-mandir di tubuh kita. Dengan ukuran yang sekecil ini, ngebandingin sel darah merah terhadap tutup botol itu ibarat ngebandingin tutup botol terhadap bundaran HI di Jakarta. Inilah wujud darah kita, cairan tubuh yang mungkin paling penting yang bikin kita bisa terus hidup. Ternyata ukurannya cuma sekecil ini. Mereka ngebawa oksigen ke seluruh sudut tubuh dari yang tadinya cuma ada di paru-paru. Tapi justru di paru-paru lah kita akan ketemu sama sumber si masalah yang lagi viral. Kita udah sama-sama tahu virus corona itu tinggalnya di organ ini, dan bahkan mereka masih jauh lebih kecil lagi. Dan mungkin banyak dari kita mikirnya bakteri sama virus itu mirip, tapi faktanya virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Karena bayangin kalau virus corona itu seukuran bola sepak, sel darah merah bakal selebar 2 buah gawang. Dan bakteri tadi itu besarnya lebih dari 13 lapangan sepak bola yang dijejer. Ya, tapi ayo menghela napas karena ternyata bukan virus saja hal terkecil yang bisa ngerusak paru-paru manusia. Karena di dalam sini kita juga bisa lihat partikel asap terkecil dari rokok dalam bentuk aslinya. Ya, benda sekecil ini bisa ngeganggu sistem pernapasan kita dan bahkan jadi salah satu penyebab kematian yang paling banyak terjadi di dunia. Lebih kecil lagi ada tangga spiral yang berisi segala informasi fisik dan perilaku kita. Apa itu? Ya, DNA. Tangga kecil yang ada di dalam tiap sel tubuh kita ini. Aslinya itu adalah untaian yang kalau diurutin panjangnya bisa sampai hampir 2 meter. 2 meter meskipun sekilasnya kedengaran biasa aja, tapi sebenarnya ini baru panjang DNA di dalam satu sel aja. Tubuh kita isinya adalah triliunan sel. Total panjang DNA kita bakalan sampai ratusan triliunan meter yang gak kehitung panjangnya, bahkan mungkin melampaui jarak hubungan kita dengan si dia. Itulah DNA, cetak biru semua makhluk hidup yang ada di bumi. Ialah resep yang membuat kita bisa jadi diri kita. Tapi tentu aja selama kalian masih nonton video ini, jangan terkejut bahwa cetak biru ini masih belum ada apa-apanya dibanding molekul yang jadi sumber kehidupan itu sendiri, air. Molekul yang nutupin hampir seluruh permukaan bumi ini sebenarnya disusun sama 2 jenis atom super kecil yang masing-masing jadi kepingan puzzle penyusun kehidupan. Dan ya, dari molekul inilah kita akhirnya bertemu sang materi yang katanya nggak bisa dibelah lagi. Benda penyusun matahari, planet, bumi, hewan, dan manusia. Inilah atom. Dan disinilah kita akan memasuki dunia kuantum. Lalu kita mungkin pernah ngira kalau para atom itu adalah benda-benda terkecil. Padahal sebenarnya atom itu ibarat buah yang punya biji di dalamnya.
Mereka bernama proton dan neutron, dan benda yang berada di sekitarnya bernama elektron. Tapi nggak kayak buah yang terisi penuh, atom ini bisa dibilang kosong. Karena nyatanya bagian sangat besar dari atom itu hanyalah ruang hampa. Lalu kalau kita balik lagi di awal, kita udah ngebayangin kalau atom dibandingin sama benda sekitar, tapi coba kita bandingin lagi sama intinya yang lebih kecil lagi. Saking kecilnya, kalau atom kita perbesar sampai segede bola kelereng aja, kita bakalan masih belum bisa ngeliat intinya. Baru setelah kita perbesar atom seukuran stadion sepak bola, kita baru bisa ngeliat si inti atom ini. Hanya berukuran sekecil bola kelereng. Dan gak berhenti di situ, inti dari atom-atom kita ini juga disusun sama inti yang lebih kecil lagi bernama quark. Mereka ini 10.000 lebih kecil dari inti atom kita tadi. Tapi tentunya angka ini gak bikin kita kebayang, makanya mari kita bandingin juga sama benda-benda di awal. Oke, kalau quark ini kita pompa sampai segede kelereng, tebak akan segede apa atom? Atom kita akan sebesar Pulau Jawa. Dari sudut pandang quark yang seukuran kelereng ini, bola kelereng yang sebenarnya itu bukan cuma akan sebesar bumi, bukan sebesar matahari, tapi hampir seukuran tata surya kita. Lalu apakah kita sudah sampai batas terkecil? Dan bisa ditebak sama sekali enggak. Ada sebuah ukuran yang bukan sekedar lebih kecil dari atom, tapi 10 miliar triliun kali lebih kecil daripada atom. Kencangkan pegangan kalian karena kita akan ke sana. Inilah Planck length, ukuran terkecil yang kita kenal. Saking kecilnya, bayangin gini. Ukuran tubuh kita lebih dekat ke luasnya alam semesta dibandingin ke Planck length. Dan di bawah ini mungkin masih ada lagi. Sampai sekarang masih terbalut misteri. Yang kita tahu sekarang lewat fisika, inilah batas terkecil yang mungkin ada. Jadi ya, kehidupan dan dunia memang penuh dengan keajaiban. Tapi coba pikir kayak gini. Selain alam semesta yang begitu luas, ternyata ada semesta lain yang begitu megah di dalam setiap sudut ujung jari kita. Kita mungkin sering berpikir kalau besarnya alam semesta itu tak terhingga. Tapi nyatanya, dunia ini juga bisa ke skala yang kecilnya tak terhingga. Jadi ayo menghela nafas sebentar, dunia kuantum hanyalah satu dari banyaknya teka-teki yang lagi kita mati-matian pelajari. Mungkin video ini bisa jadi mengajarkan kalau ternyata manusia tidak sekecil yang kita kira. Dan disinilah kita bisa menyadari betapa ilmu pengetahuan telah membawa kita menembus batas-batas yang tak disangka. Jangan berhenti bertanya, keep asking, and stay curious. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, baik. Jadi bagaimana pemahamannya mengenai struktur atom yang ada di kehidupan kita? Ada banyak ya struktur atom yang kita tidak sadari ada di sekitar kita. Mengapa setiap atom yang sudah dikatakan kecil masih juga ada lagi struktur atom yang lebih kecil lainnya? Hal tersebut dikarenakan di dalam atom terdapat partikel-partikel kecil sebagai penyusun atom. Apa saja partikel-partikel kecil penyusun atom? Pada menit-menit sebelumnya telah disebutkan ada 3 unsur partikel penyusun atom. Apakah masih ingat? Mari bersama kita mengidentifikasi ketiga partikel tersebut. Tetaplah simak video Ibu Ulan. Partikel penyusun atom adalah bahan dasar yang membentuk struktur atom, yang merupakan unit dasar dari materi. Ada 3 partikel utama yang menyusun atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Partikel penyusun inti atom adalah proton dan neutron. Notasi, atom terdiri dari 3 partikel dasar atau
yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron berada dalam pusat inti atom. Sedangkan elektron terdapat pada sekeliling inti atom. Elektron yang berada di sekeliling atom berperan sebagai kulit atom. Sampailah kita pada tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang terakhir dari pertemuan kita kali ini adalah mengartikan tanda atom. Ibu Ulan akan menjelaskan beberapa hal penting terkait arti dari tanda atom sebagai pengetahuan awal. Silahkan simak dan pahami terus video Ibu Ulan sampai akhir. Perhatikan. Pernahkah Anda melihat tulisan-tulisan seperti ini sebelumnya? Disebut apa nama tulisan tersebut? Sudahkah memperhatikan dengan detail dengan lebih teliti tulisan apa saja yang terdapat dalam penulisannya? Apakah Anda bisa membaca tulisan tersebut? Bagaimana cara membacanya? Apa arti dari semua tulisan tersebut? Cobalah Anda baca tulisan dari salah satu kotak. Hit me like a ton of bricks. Doesn't matter weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you around for brighter light and firmer ground. When you believe in me, love is gonna set me free. Tanda atom. Tanda atom adalah sebuah ciri khas dari atom tersebut. Contohnya adalah nomor atom, jumlah proton, dan lain-lain. Nomor massa, juga dikenal sebagai nomor massa atom atau nomor nukleon, adalah jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Nomor massa merupakan massa dari seluruh partikel penyusun atom. Karena sangat kecil, maka elektron diabaikan. Dan hanya proton dan neutron saja yang ditulis. Perhatikan contoh penulisan dan arti dari tanda atom berikut ini. Perhatikan dengan baik bagaimana mendapatkan angka tersebut. Mari kita simak. Berikut ini salah satu contoh untuk atom netral, yaitu atom magnesium. Pada tabel unsur periodik, atom magnesium bertuliskan seperti pada gambar. Dari informasi tersebut, berapakah nomor massa dan nomor atom dari magnesium? Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, terlihat jelas seperti pada gambar. Maka untuk unsur senyawa magnesium memiliki nomor massa 24 dan memiliki nomor atom 12. Sekarang, dari keterangan informasi tersebut, tentukan berapakah jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Sama halnya untuk contoh berikut ini. Untuk unsur atom bermuatan, apa nama senyawa berikut? Berapa nomor massa dan nomor atom? Tentukan berapakah jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Isilah jawaban Anda dalam kolom komentar.
Halo, sahabat edukasi. Jadi bagaimana dari pemaparan materi yang telah kita saksikan tadi, video penjelasan yang telah kita dengarkan bersama, semoga bisa membantu menambah pengetahuan dan menambah wawasan kita tentang materi yang telah kita pelajari. Ada banyak kan hal-hal menarik yang ternyata kita baru ketahui. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik lainnya yang bisa kita pelajari bersama. Untuk itu, simak terus video Ibu hingga ke pertemuan-pertemuan berikutnya dan terus ikuti pembelajaran di video pendidikan yang akan disampaikan secara berkelanjutan. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan ketik pada kolom komentar di bawah video. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dan sampai jumpa.